Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji disertai dengan rasa cinta dan keagungan hanyalah milik Allah semata. Kami bersaksi tidak ada Tuhan kan Allah dan tidak ada sekutu baginya. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusannya. Shalawat dan salam senantiasa kami curahkan kepada uswatun hasanah kami, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan sahabatnya yang mulia, serta seluruh umatnya yang setia mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman. Sahabat-sahabat muslimah yang selalu mengharap rahmat Allah, agar kajian pagi ini mendapat berkah dan kita mendapat ilmu yang bermanfaat, kita sama-sama membaca doa sebelum taklim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Ya Allah, berilah kami manfaat dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Ajarkanlah kepada kami yang bermanfaat bagi kami, dan anugerahkan kami ilmu yang bermanfaat bagi kami. Amin, amin, rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Andian, di tengah-tengah kesibukan Ustadz berkenan untuk berbagi ilmu dengan kami pagi hari ini, dan juga tentunya seluruh sahabat-sahabat muslimah. Alhamdulillah kita semua diberi nikmat sehat, lahir batin, pandemi masih berlalu, tapi kita selalu semangat dalam mencari ilmu. Dan pagi ini temanya sangat menarik yang akan disampaikan oleh Ustadz, yaitu membangun rasa percaya diri. Ini mungkin ada kaitannya juga dengan situasi saat ini. Baiklah, untuk menyingkat waktu, kami persilakan Ustadz untuk memulai. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ashabihi wa mawala. Ibu-ibu Majelis Ta'lim Salsabila yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat dan anugerah yang diberikan Allah kepada kita setiap waktu, setiap saat. Ya, banyak sekali nikmat yang diberikan Allah kepada kita, dan tentunya kewajiban kita menempatkan semua nikmat itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta istri, keluarga, dan sahabat beliau. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam sesi kajian membangun rasa percaya diri, dan tentunya kita berharap dalam kajian ini memberikan manfaat di dalam kehidupan kita. Terlebih dahulu kita satukan frekuensi agar kajian ini berkah, agar kajian ini penuh hikmat. Yang pertama kita membaca Al-Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua saya minta dengan ketulusan hati kita nonaktifkan speaker kita agar tidak bocor masuk ke ruang kajian kita, dan sehingga bisa memberikan dampak positif terhadap suasana atau atmosfer kajian kita pada pagi hari ini. Ibu-ibu yang saya hormati, yang saya cintai di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita berbicara tentang bagaimana membangun rasa percaya diri. Nah, ini yang luar biasa. Saya ingin mengatakan kepada ibu-ibu, Allah itu begini, kita itu bersyukur. Ya, kenapa kita bersyukur? Karena kita punya Allah, penguasa seluruh jagat raya. Ya, yang dia tidak diakui oleh semua manusia yang diciptakannya.
keberadaannya tidak diakui oleh semua manusia ciptaannya kecuali kita orang beriman. Ya, kecuali kita orang yang beriman. Kita meyakini bahwa Allah penguasa seluruh jagat raya ini. Kita meyakini bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah yang menjaga kita, Allah yang melindungi kita, Allah yang menguatkan kita di saat kita lemah, Allah yang membahagiakan kita di saat kita bersedih, Allah yang memuliakan kita di saat kita hina, Allah yang membimbing hidup kita di saat kita tersesat. Nah, kita bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa taala menanamkan nilai iman, nilai keyakinan itu ke dalam diri kita. Bahwa kita beriman kepada Dia yang Tuhan seru sekalian alam. Ini percaya diri kita luar biasa di sini. Nah, yang kedua, kita bersyukur bahwa hidup kita ini ada guidance. Ya, ada Al-Quran, ada As-Sunnah yang menuntun kita, membimbing kita untuk melakukan hal-hal yang baik, meninggalkan hal-hal yang buruk. Menuntun kita, memberitahu kepada kita jalan-jalan ke surga dan bagaimana untuk mencapai surga. Dan menginformasikan kepada kita bagaimana situasi neraka, bagaimana menghindari jalan neraka, bagaimana agar tidak menjadi ahli neraka. Allah tuntun kita melalui Al-Quran. Melalui Al-Quran, Allah ajarkan kita bagaimana menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Bagaimana menjadi orang yang menyintai Allah. Nah, kita bersyukur kepada Allah bahwa kemudian Allah mengutus kepada kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akhlaknya sangat mulia, yang akhlaknya betul-betul sesuai dengan Quran, yang kemudian akhlaknya itu terjabarkan di dalam As-Sunnah. As-Sunnah itu adalah perkataan, perbuatan, sikap, ketentuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian iman kita kepada Sang Rasul, ya, itu yang membuat getaran kecintaan kita kepadanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita belum pernah bertemu dengan Nabi besar Muhammad SAW. Ya, kita belum pernah bertatap muka dengan beliau, tapi kita menyintai beliau. Nah, kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ada keyakinan di dalam diri kita, ditanamkan oleh Allah, keyakinan dalam diri kita bahwa ada akhirat. Ada satu kehidupan yang pasti, ya, yang kenikmatan jauh lebih baik daripada kenikmatan di dunia ini. Yang kehidupan di akhirat itu jauh lebih abadi daripada kehidupan di dunia ini. Itulah kehidupan akhirat. Yang kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khotor ala qalbil bashar. Kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata sebelumnya di dunia ini, kenikmatan yang belum pernah terdengar oleh telinga sebelumnya di dunia ini, bahkan kenikmatan yang belum pernah terlintas oleh hati manusia. Nah, ibu-ibu sekalian, nah itu pondasi. Ya, sekali lagi itu adalah pondasi, semua itu tadi yang saya jabarkan, itu adalah pondasi yang sebetulnya menjadi modal untuk kita bisa bahagia, untuk kita bisa punya rasa percaya diri di dalam kehidupan ini. Nah, apa yang biasanya membuat kita kehilangan rasa percaya diri? Biasanya kegagalan. Apalagi cobaan hidup atau ujian hidup. Apalagi penderitaan. Nah, coba kita lihat di dalam kehidupan masyarakat, hal-hal tersebut itu kadang-kadang mengurangi rasa percaya diri, bahkan menghilangkan rasa percaya diri. Nah,
kita tahu bahwa contoh ya, bahwa pandemi COVID-19 ini cukup luar biasa mengurangi rasa percaya diri kita atau bahkan menghilangkan rasa percaya diri kita. Nah, bagaimana cara Allah? Ya, bagaimana cara Allah mengingatkan kita, menyadarkan kita sehingga menguatkan rasa percaya diri kita? Pertama, mengenai ujian. Mungkin di seluruh dunia ini panik menghadapi situasi ini. Tapi Allah, tapi umat Islam, tapi orang beriman, ketika dia sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia pegang Al-Quran, dia baca Al-Quran, dia menemukan ayat yang bisa menguatkan rasa percaya dirinya. Ternyata subhanallah 1400 sekian tahun yang lalu Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran Al-Baqarah 155. Ya, Al-Baqarah 155. Silakan dibaca. Saya minta yang membaca adalah Ibu Dian dulu, Ibu Dian Andung. Al-Baqarah 155. 155. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya. Siapa orang yang sabar itu? Lanjutkan. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, baik. Jadi gini, banyak di luar sana orang-orang yang kaget, shock ketika datang wabah, atau ketika datang pandemi, atau ketika mengalami kegagalan, atau ketika mengalami krisis ekonomi, atau ketika mengalami paceklik, kemarau panjang. Itu berbagai problematika hidup. Atau ketika sakit. Ya, sekali lagi, banyak di luar sana orang-orang yang mengalami krisis kebahagiaan ketika menghadapi cobaan, ujian, ketika mengalami krisis ekonomi, ketika sakit, ketika menghadapi kematian, ya, ketika menghadapi wabah, ketika menghadapi kegagalan, dan lain-lain. Nah, tapi kenapa orang beriman itu pasti mengalami kesedihan atau kesusahan dampak dari tadi, cobaan-cobaan tadi yang saya sebut tadi. Tapi tidak sedahsyat yang dialami mereka di luar sana. Atau tetangga sebelah kita. Paham ya, tetangga sebelah kita ya. Kenapa? Karena orang beriman sudah diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dia sudah baca dalam Al-Quran bahwa Allah memastikan kami pasti akan menguji kamu walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit rasa takut, dengan sedikit lapar, berkurangnya harta, jiwa, buah-buahan. Nah, ini artinya bahwa orang beriman dipersiapkan oleh Allah mentalnya. Ya, jiwanya untuk kuat. Bahwa kami pasti akan menguji kamu. Al-Quran ini kan dibaca oleh nenek kita dulu. Al-Quran ini dibaca juga oleh uyut-uyut kita dulu.
Al-Quran ini dibaca oleh kakek nenek kita zaman dahulu lagi di atas uyut kita. Artinya apa? 1400 tahun yang lalu Allah sudah mempersiapkan mental kita untuk kuat, untuk bahagia. Bahwa hambaku pasti akan kami menguji kamu. Nah, kemudian bagaimana menyikapi ujian hidup itu? Jadi ketika ujian hidup datang, rasa sedih ada, takut ada, cemas ada, rasa percaya diri hilang, gitu kan? Betul nggak? Ya. Nah, bagaimana Allah membangkitkan rasa percaya diri kita? Pertama, Allah yakinkan kita bahwa ujian hidup itu datang dari Allah. Allah yakinkan kita itu. Ya, walana bluwannakum itu kalimat di mana bahwa ujian hidup itu datang dari Allah. Nah, tapi Al-Baqarah 153 ya, Al-Baqarah 152 dulu. 152, Bu Hani, baca Bu Hani, Al-Baqarah 152. Bu Hani Ya. Realdi. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, lihat. Ujian hidup itu di Al-Baqarah 155. Ya, ujian hidup itu di Al-Baqarah 155. Di Al-Baqarah 152 Allah meminta kita untuk membangun relasi dengan Dia. Allah meminta kita untuk membangun koneksi dengan Dia. Kenapa? Karena Allah bilang, nanti aku akan ada ujian buat kamu. Suatu saat nanti engkau akan menghadapi cobaan ujian hidup. Makanya Allah meminta kita lebih dahulu membangun koneksi, membangun relasi dengan Dia. Nah, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, jangan ingkar atas nikmat-nikmatku. Nah, yang di kalimat pertama itu adalah relasi, koneksi antara kita dengan Allah itu pada zikrullah. Kalau kau ingat kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Ya, dan kau bersyukur atas semua nikmatku, kau jangan ingkar. Nanti kau akan dapat kekuatan dari aku ketika Al-Baqarah 155 engkau menghadapi cobaan ujian hidup. Jadi sebetulnya Bu, koneksinya dulu yang kita bangun, relasinya dulu yang kita bangun. Ya kalau koneksi dan relasi itu sudah terbangun dengan baik antara kita dengan Allah, ya, sudah terjalin dengan baik antara kita dengan Allah, maka saat ujian datang melanda kehidupan dunia ini, Allah tentu akan memberikan kekuatan kepada hamba yang membangun koneksi dengan Dia, yang sudah terlebih dahulu membangun relasi dengan Dia. Nah, kemudian Allah mengatakan ada dua cara, kata Allah. Ya, dua cara. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Ya, wahai orang-orang yang beriman, mintalah tolong kepada aku dengan sabar dan sholat. Ya, minta tolong kepada aku dengan sabar dan sholat. Kemudian Allah mengatakan, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, coba ibu-ibu renungkan ayat ini. Ya, jadi ayat ini itu menggambarkan kepada kita bahwa hal yang paling penting, ya,
hal yang paling penting saat kita menghadapi cobaan ujian hidup, yang pertama sabar, yang kedua adalah sholat. Nah, sabar ini adalah bagian dari koneksi juga, relasi kita dengan Allah juga. Kenapa? Karena konsep sabar itu bukan seperti kita berada di halte sedang menunggu bis. Bukan itu, sabar nih bis belum datang, bukan itu sabar. Atau ketika kita antri makanan, sabar ya, antri ya, bukan itu sabar. Tapi sabar itu lebih kepada ketaatan, kepatuhan kita kepada Allah di saat kita menghadapi cobaan ujian hidup. Ya, kemudian meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah ketika kita menghadapi cobaan ujian hidup, dan juga tetap kuat ya ketika kita menghadapi cobaan ujian hidup, karena pertahanan kita adalah kekuatan kita terhubung dengan kekuatan Allah itu. Nah, jadi bisa ibu-ibu bayangkan bahwa ternyata sholat itu menguatkan kita di saat kita menghadapi cobaan ujian hidup. Sabar itu menguatkan kita di saat kita menghadapi cobaan ujian hidup. Nah, kalau sholat itu face to face antara ibu dengan Allah. Ya, tidak ada batas antara kita dengan Allah. Makanya perintah sholat itu tidak sama datangnya dengan perintah puasa, tidak sama datangnya dengan perintah zakat, perintah haji. Sangat spesial, saking spesialnya itu bahwa tergambar dari perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah itu diperjalankan dalam proses Isra Mi'raj itu untuk menerima kewajiban sholat. Artinya sholat itu pertemuan kita dengan Allah, face to face dengan Allah. Ya, nah ibu-ibu yang luar biasa, bahwa ternyata ketika kita menghadapi cobaan ujian hidup, Allah kasih caranya. Bagaimana kita menghadapi cobaan ujian hidup? Untuk apa? Agar kita seyakin-yakinnya bahwa Allah bersama kita. Bahwa kita seyakin-yakinnya bahwa Allah itu sangat melindungi kita. Bahwa seyakin-yakinnya bahwa Allah itu bersama kita, menjaga kita, melindungi kita. Menyaksikan kita. Ya. Nah, ini yang sebetulnya ya Allah betul-betul menguatkan kita dengan apa yang disebutkannya dalam Al-Qur'an, dan kita cukup beriman kepadanya. Beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Qur'an. Nah, kemudian ibu-ibu semua yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita lemah, ya ada nggak saat-saat kita lemah? Ada. Ada di saat kita lemah, ada di saat kita tidak berdaya, ada di saat kita merasa kehilangan harapan. Ya biasanya dalam situasi seperti itu kita juga kehilangan rasa percaya diri. Nah, bagaimana cara Allah mengangkat rasa percaya diri kita, menghidupkan harapan dalam diri kita? Bagaimana cara Allah menghidupkan harapan dalam diri kita, menghilangkan pesimisme dalam diri kita? Surat Ali Imran ayat 110. Ya, surat Ali Imran ayat 110. Coba baca. Ibu Ida Safrida. Ibu Ida Safrida. Ali Imran surat 3 ayat 110. Kak monitor Kak Ida? Mungkin lagi ini Ustaz. Belum? Baik. Belum ya. Kalau tidak ada, Ibu Eli Anwar. Mungkin yang ini dulu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu, umat Islam, adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena kamu menyuruh berbuat yang makruh dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman
namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Nah, baik. Terima kasih, Bu Elia. Ada momen di mana kita merasa lemah. Ya, saya juga punya pengalaman itu. Ada momen di mana kita kehilangan harapan. Ya, ada momen kita dihantui rasa cemas, rasa takut. Nah, bagaimana saya menumbuhkan rasa percaya diri kita, rasa percaya diri saya? Bagaimana saya menumbuhkan harapan di dalam diri saya? Nah, saya kembali kepada Al-Quran. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamulah sebaik-baik umat yang diciptakan oleh Allah untuk umat yang lain. Kamulah sebaik-baik umat yang diciptakan oleh Allah untuk umat yang lain. Nah, artinya orang beriman ini harus punya rasa percaya diri bahwa dia adalah sebaik-baik umat. Kodratnya Allah memastikan bahwa orang beriman ini sebaik-baik umat yang diciptakan untuk umat yang lain. Nah, maka tugas kita apa? Mengajak mereka berbuat baik, mencegah mereka berbuat mungkar. Dan jangan lupa, kamu tetap beriman kepada Allah. Kata Allah, wa tu'minuna billah. Nah, gini, ibu-ibu. Keimanan tadi yang di awal saya katakan, keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasul, keimanan kepada Al-Quran, keimanan adanya surga, itu fondasi utama di dalam diri kita. Yang membentengi diri kita, yang menguatkan diri kita di saat kita lemah. Nah, iman kepada Allah, kita percaya kepada Allah, di mana Allah mengatakan bahwa engkaulah sebaik umat yang aku ciptakan untuk umat yang lain. Ya. Kenapa sebaik umat? Ya. Dengan Rasul terbaik. Dengan kitab suci terbaik. Dengan kepribadian terbaik. Dengan keyakinan terbaik. Ya. Ya, umat akhir zaman. Ya. Nah, sebaik umat. Nah, tanggung jawab dia apa? Berbuat baik untuk dirinya dan mengajak orang lain berbuat baik. Amar ma'ruf. Mengendalikan dirinya untuk tidak berbuat dosa dan melarang orang lain untuk tidak berbuat dosa. Itu yang disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Ibu-ibu. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, karena dia umat terbaik, ya, dia nggak boleh lemah. Dia nggak boleh kehilangan harapan. Dia tidak boleh larut dalam kesedihan. Dia tidak boleh larut dalam kecemasan. Kalau kita kembalikan kepada Al-Quran, berbagai problematika hidup yang kita hadapi, ya, itu tidak lepas dari apa yang dikatakan oleh Allah, ya, apa yang dikatakan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah 216. Coba Bu Sawitri, Bu Sawitri, bentar. Bu Ade Sawitri. Bu Ade Sawitri, silahkan. Ada Bu Ade? Ya, sebentar Pak. Ya, sebentar Pak, saya bukanya. Al-Baqarah 216. Ya, ya. Al-Baqarah 216, wa asa antakrohu syai'an. Di bawah, Bu. Iya, sebentar. Ya, enggak, saya ngasih tahu jangan baca dari awal. Baca di bawah, di alinea bawah. Wa asa antakrohu syai'an. Atau bisa jadi, bahasa Indonesianya gini, bisa jadi kamu membenci Dan boleh sesuatu. jadi. Ya, boleh jadi terus. Ya, silakan. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Sadaqallahu azim. Kok terus cuman gitu, Bu? Singkat sekali. Coba baca yang lengkap. Bisa jadi kamu belum lengkap itu. Oh, maaf. Bagaimana ini ya, Pak? Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Nah, itu Allah artinya. mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ya, bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal ada kebaikan di dalamnya. Bisa jadi kamu menyukai sesuatu, bisa jadi tidak ada kebaikan di dalamnya. Nah, ini sebetulnya tadi saya katakan kalau kita kaitkan dengan bahwa kita sebaik-baik umat. Nah, bukan berarti yang sebaik umat ini tidak diuji oleh Allah. Ya, sebaik umat ini bukan berarti tidak pernah mengalami kesedihan. Sebaik umat ini bukan berarti nggak pernah mengalami kecemasan. Sebaik umat ini bukan berarti tidak pernah mengalami ketakutan. Kodratnya manusia pasti pernah mengalami kesedihan. Kodratnya manusia pasti pernah mengalami ketakutan. Kodratnya manusia pasti pernah mengalami kehilangan harapan. Ini kodrat semua manusia. Ya, kodrat semua manusia. Nah, tapi berbeda dengan orang yang beriman. Orang beriman itu dikuatkan oleh Allah. Salah satunya di ayat ini, ya di Ali Imran tadi 110 dan di Al-Baqarah 216. Bisa jadi kamu membenci sesuatu. Tapi justru ada kebaikan di dalamnya. Bisa jadi kamu menyukai sesuatu, belum tentu. Bisa jadi tidak ada kebaikan di dalamnya. Nah, artinya apa? Artinya bahwa cobaan ujian hidup itu ternyata hikmahnya itu banyak sesuatu yang diajarkan kepada kita oleh Allah. Banyak pelajaran penting, ya, banyak pelajaran penting yang diajarkan Allah kepada kita. Maka sebetulnya syukur itu bukan atas semua nikmat saja, tapi syukur itu juga atas semua cobaan. Karena apa? Di balik cobaan itu ada keindahan. Ya, nah ini cara pandang orang beriman sebetulnya terhadap kehidupannya. Jadi memang orang beriman ini tidak boleh larut dalam ketakutan, kesedihan, kehilangan harapan, kehilangan rasa percaya diri. Ya, coba kalau ibu-ibu, sekali lagi saya ingin katakan bahwa ketika Allah mengatakan kita sebaik umat, kita golongan yang dicintai oleh Allah, bukan berarti tidak diuji oleh Allah ya, bukan berarti tidak pernah menghadapi cobaan ujian hidup. Bukan berarti tidak pernah takut, bukan berarti tidak pernah cemas, bukan berarti tidak pernah kehilangan harapan. Nah, itu sunatullah bahwa semua manusia punya pengalaman atas itu semua tadi. Nah, hanya saja Allah berikan kita kekuatan. Bagaimana cara Allah memberikan kekuatan? Allah merubah cara pandang kita terhadap berbagai problematika hidup kita. Ya bahwa ternyata cobaan-cobaan hidup itu ada hikmahnya ya. Gitu kira-kira begitu ya. Nah, itu di Al-Baqarah 216. Maka kita kembali ke Ali Imran ayat 139. Ya, 139 silakan baca Ibu Indraswari Kartakusuma. Ibu Indraswari Kartakusuma. Maaf, surat apa Ustaz? Surat Ali Imran, surat 3 ayat 139.
Baik, makasih. Ustaz. Baik. Maaf, ayat berapa, Ustadz? Ayat 139, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Jangan kamu merasa lemah. Jangan kamu bersedih hati. Kamu adalah manusia yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Nah, jadi ada keyword di situ in kuntum mu'mininnya. Jadi orang beriman itu dia nggak akan lemah, nggak akan bersedih. Orang beriman itu bahasa lain ya, kira-kira begitu. Nah, kalau tadi Al-Quran, jangan kamu merasa lemah, jangan kamu bersedih hati, ya, kamu adalah manusia yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Nah, tadi sekali lagi saya ingin katakan kepada ibu-ibu bahwa iman itu sebagai pondasi utama untuk membangun rasa percaya diri kita. Iman itu sebagai pondasi utama untuk menumbuhkan harapan kita. Ya, iman itu pondasi utama untuk mengendalikan kecemasan dan ketakutan kita. Cemas iya, takut iya, tapi tidak berlebihan. Nah, dikendalikan oleh keimanan. Kenapa? Karena memang keimanan kita kepada Allah itu dan keimanan kita kepada Al-Quran, terutama Al-Quran dan Allah. Kalau Rasul nanti pastinya melalui hadis-hadisnya ya, melalui sunnah-sunnahnya. Ya, bagaimana kita menyikapi cobaan ujian hidup itu paralel dengan Quran dan sunnah. Ya, paralel dengan Al-Quran. Nah, Allah di dalam Al-Quran mengatakan tadi, jangan kamu merasa lemah, jangan kamu bersedih hati, kamu manusia yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Nah, kalau saya tarik ayat ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, ya kadang-kadang kita udah kerja mati-matian. Tapi apa yang kita dapatkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Kadang-kadang kita janji ketemu seseorang. Nah, ternyata orang yang kita temui mengecewakan kita. Ya, kadang-kadang kita melakukan pekerjaan. Ya, ternyata pekerjaan itu jauh dari kesempurnaan, padahal kita sudah maksimal. Ya, atau kadang-kadang penilaian kita terhadap sesuatu tidak sesuai dengan ekspektasi kita di awal. Oh, maunya begini tuh. Ternyata kok beda gitu ya. Nah, dalam hal demikian, ibu-ibu, ya dalam hal demikian, jangan kehilangan harapan. Ya, jangan merasa lemah. Jangan bersedih hati. Nah, pesan Allah itu apa? Iman, keyakinan kepada kita, keyakinan yang ada di dalam diri kita, itu yang harus bisa mengendalikan kecemasan, ketakutan, kekecewaan, rasa kehilangan harapan. Nah, bagaimana caranya? Surat Al-Insyirah masih ingat nggak? Alam nasyrah laka sadrak. Ya, kami lapangkan dadamu. Wa wada'na angka wizrak. Ya, kami angkat beban yang ada di pundakmu. Wa rafa'na laka dzikrak.
Ya, wa rafa'na laka dzikrak, kami muliakan namamu. Apa kata Allah? Nah, ini membangkitkan rasa percaya diri, menumbuhkan harapan. Apa kata Allah? Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Di dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Di dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, itu menumbuhkan harapan. Ya. Orang di Amerika, di Eropa, ibu-ibu, itu banyak penganut ateis. Ya, penganut ateis itu orang yang tidak percaya Tuhan. Maka dia lebih percaya kepada pikirannya, semua ini dikendalikan oleh pikirannya, termasuk keyakinannya kepada alam semesta itu, dia lebih percaya kepada pikirannya. Nah, berbeda dengan kita. Kita yakin kepada Allah. Kita percaya apa kata Allah. Nah, percaya apa kata Allah itu dari mana kita dapat? Dari Al-Quran. Dari Al-Quran kita dapat percaya kata Allah. Nah, apa kata Allah dalam Al-Quran? Fa inna ma'al usri yusra. Di dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Di dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Kalau pikiran mengatakan apa? Aduh, jangan-jangan nggak pernah menemukan kemudahan ini. Kok rasanya sulit terus hidup ini? Ah, itu pikiran. Nah, pertanyaan saya, lebih tinggi wahyu atau akal manusia? Nah, pastikan bahwa lebih tinggi wahyu. Nah, karena lebih tinggi wahyu, yaitu Al-Quran, maka salah satu rukun iman itu diminta untuk percaya, beriman kepada Al-Quran. Tenang nggak kira-kira ketika kita menghadapi kesulitan, kita lebih iman kepada Al-Quran, lebih percaya kepada Al-Quran daripada pikiran kita sendiri. Kalau pikiran kita sendiri mengatakan, saya nggak bisa nih kayaknya menemukan kemudahan di dalam hidup saya. Nah, itu pikiran kita. Manusia. Kalau Al-Quran bilang, tidak hambaku. Di dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Di dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi ibu-ibu, kalau Allah yang berbicara, maka tumbuh harapan kita. Maka kita tidak kehilangan rasa percaya diri. Ya, saya menyikapi situasi pandemi ini dengan cara begitu, ibu-ibu. Ya, kita tahu bahwa ekonomi itu sulit. Ya, kita tahu bahwa pekerjaan sulit. Kita tahu bahwa angka pengangguran meningkat. Ya, kita tahu aktivitas semua masyarakat itu berkurang. Padahal aktivitas itu saling terkait satu sama lain. Ya, nah tapi bagaimana di saat sulit itu jiwa kita itu tidak mengalami krisis kebahagiaan? Bagaimana di saat sulit itu kita tidak kehilangan harapan? Kembalinya kepada Al-Quran. Al-Quran itu firman Allah. Artinya kembali kepada Allah. Allah mengatakan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Di dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Dengan dua cara, dengan dua syarat. Faiza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Nah, faiza faragta fansab itu harus ikhtiar selalu ya, usaha selalu. Ya, bekerja, berupaya, berikhtiar. Ya, wilayah kita ikhtiar, hasil itu adalah hak prerogatif Allah. Ya, jadi ingat, kita hanya usaha, hasil adalah Allah. Dan tidak ada orang yang sudah menanam tidak menuai. Itu aja kuncinya. Jadi kalau kita sudah menanam, maka insya Allah kita akan menuai. Nah, yang susah mau menuai tapi nggak pernah menanam. Nah, menguatkan hati kita kembali kepada Al-Quran. Ya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan, di dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Hanya ada dua syaratnya, yaitu ikhtiar dan doa.
Ya, ikhtiar dan bermohon kepada Allah, ikhtiar dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba kita lihat di dalam Al-Qur'an lagi. Ya, kita lihat lagi di dalam Al-Qur'an. Bahwa yang terjadi ini semua atas kehendak Allah. Ya, berbagai problematika hidup kita, takdir kehidupan kita itu terjadi atas kuasa Allah, atas kehendak Allah. Nah, lagi-lagi bagaimana cara Allah menghidupkan harapan dalam diri kita, bagaimana cara Allah menumbuhkan rasa percaya diri kita, kita lihat di dalam Al-Quran, di surat 64 ayat 11. Ya, 64 ayat 11. Silakan baca Ibu Elis Kiswani. Ibu Elis Kiswani. Ya Pak, sebentar ya Pak. Ya. Surat 64 ayat 11. Ayat 11 ya Pak ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Iya. Nah, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Ya. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Ya, tidak ada musibah yang terjadi kecuali atas izin Allah. Nah, yang beriman kepada Allah, nah ya, ini lagi-lagi nih Bu. Yang beriman kepada Allah, Allah bimbing hatinya. Nah, kan benar kan? Jadi biasanya yang menyebabkan kehilangan rasa percaya diri itu cobaan hidup, ujian hidup. Ya, saya sering ya ngobrol dengan orang-orang yang punya masalah. Dia bilang susah bangkit Ustadz. Saya kayak kehilangan rasa percaya diri Ustadz. Saya seperti kehilangan harapan Ustadz, gitu kan. Nah, maka bagaimana saya mentreatment mereka? Saya katakan bahwa cobaan hidup itu datang dari Allah. Bahwa ujian hidup itu yang menimpa kamu itu atas izin Allah. Nah, pertanyaan saya kepadanya, kamu ridho enggak? Itu dulu. Ya diam. Kamu yakin enggak? Kamu beriman enggak? Kalau kamu beriman tentunya kamu ridho. Kalau kamu beriman, kamu yakin itu datang dari Allah dan kamu ridho, maka nanti Allah akan menuntun hatimu bagaimana kamu kuat menghadapi cobaan hidup. Jadi kuncinya di ayat ini adalah kekuatan iman. Ya, di ayat ini adalah kekuatan iman. Nah, yakin nggak kita bahwa itu terjadi atas izin Allah? Kalau kita yakin, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Orang yang beriman kepada Allah akan dibimbing oleh Allah hatinya, termasuk diberikan ketenangan saat menghadapi ujian yang berat, termasuk diberikan jalan keluar ketika menghadapi cobaan ujian hidup itu. Ya, dikasih solusi-solusi terhadap problematika hidup dia. Intinya apa? Allah tidak membiarkan orang beriman itu larut dalam kesedihan. Ayatnya tadi, Ali Imran 110 dan Ali Imran 138. 139. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul la'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa lemah, jangan kamu bersedih hati, kamu manusia yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Itu substansi. Ya, sangat substansi sekali, ya, esensial sekali bahwa orang beriman itu tidak dibuat oleh Allah dalam keadaan sedih sepanjang dia beriman kepada Allah. Nah, Allah tuntun hatinya, Allah kuatkan hatinya saat menghadapi cobaan. Allah tumbuhkan rasa percaya dirinya. Ya. Nah, coba kita lihat ayat yang lain. Ya, ayat yang lain. Kita ulangi surat 23. Ya, surat 23 Bu Anita.
Surat 23 ayat 1 sampai 11 Bu Anita. Silakan baca Bu Anita. Bu Anita ada? Lagi di luar kota, dia kerja nggak bisa karena dia syukur aja Bu Anita ada? Nih, Pak? Surat 23 ayat 1 sampai 11 bahasa Indonesia aja artinya terjemahnya. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih Bu Anita. Sama Pak. Gini, qad aflaha. Nah ini lagi nih, iman lagi nih. Qad aflahal mu'minun. Sungguh berbahagia orang beriman. Sungguh beruntung orang beriman. Ya, qad aflahal mu'minun. Nah, bagaimana? Kalau tadi saya cerita tadi kepada ibu-ibu bagaimana mengendalikan rasa takut, bagaimana mengendalikan rasa sedih, bagaimana menyikapi cobaan ujian hidup gitu tadi ya. Kalau tadi ya. Nah, kalau sekarang bagaimana menumbuhkan rasa bahagia? Nah, bagaimana menumbuhkan rasa bahagia? Berarti juga bagaimana menumbuhkan rasa percaya diri itu untuk menjadi orang yang berbahagia. Nah, Allah mengatakan alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi bahagia itu ternyata gini-gini. Kalau ibu-ibu mendirikan sholat, Allah menggaransi ibu-ibu bahagia. Ya, kalau kita mendirikan sholat, Allah menggaransi kita untuk bahagia. Sholat khusyuk tapi ya. Ya, masih ingat nggak sholat khusyuknya, ibu-ibu? Saya udah sampaikan kan waktu itu materi sholat khusyuk Bu Kemala? Kalau yang khusus kajiannya belum, Ustaz. Udah dua kajian. Dua pertemuan udah Bu Kemala. Mungkin dulu ya waktu pengajian offline. Mungkin di sini mungkin belum, yang online belum. Udah di sini. Udah materinya online ya? 2 kali. Maaf ya, kok lupa ya. Saya masih punya rekamannya kok. Saking banyaknya narasumber jadi saya. Ya, ntar di-share lagi aja baik. rekamannya. Kita masih ada rekamannya, Han ya? Masih ada. Ntar Bu Hani share aja rekamannya. Ya baik Pak. Ya, karena kaitannya sama bahagia itu syarat utama menjadi orang yang bahagia itu buat orang beriman, qad aflahal mu'minun, sungguh bahagia orang beriman, yaitu syarat utamanya adalah sholat khusyuk. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Nah, sholat khusyuk itu diingatkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah 4546, alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang yakin bahwa mereka akan bertemu dengan Allah dan kembali menghadap Allah. Nah, yang kedua adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Nah, ini untuk menumbuhkan rasa percaya diri bahwa dia digaransi oleh Allah bahagia kalau dia bisa memelihara diri dari perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Jadi kalau bahasa Al-Quran itu ada qaulan karima, perkataan yang mulia. Ada, nanti kita bahas tentang perkataan ya, next pengajian ingetin saya ya. Ustadz, kita bicara tentang perkataan-perkataan dalam Al-Quran. Nah, ada qaulan karima, perkataan yang mulia. Ada qaulan sadida, perkataan yang baik. Ada qaulan layyina, perkataan yang lembut.
ada kaulam baligho, perkataan yang berbobot. Nah, jadi kalau mau bahagia, maka kalau berkata perkataannya harus baik-baik gitu. Ada muatan kebaikan, ada kelembutan di dalamnya, berbobot di dalamnya, perkataan yang mulia, perkataan yang memotivasi. Nah, itu pasti orang ini dicari banyak orang. Tapi kalau perkataannya sia-sia, perbuatannya sia-sia, dia nggak punya nilai di situ. Dia kehilangan value di situ. Nah, makanya kunci bahagia itu salat khusyuk yang pertama. Yang kedua adalah memelihara diri dari perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Nah, kalau mau bahagia ini, kalau punya rasa percaya diri, ingin punya rasa percaya diri untuk menjadi orang yang berbahagia. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Nah, bahagia itu ternyata juga terikat dengan bagaimana kita menyadari bahwa di dalam harta kita adalah hak orang lain. Ya, terdapat hak orang lain. Ya, maka ada kewajiban zakat, ada kewajiban infak, ada kewajiban sedekah. Ya, coba deh Ibu rasakan bagaimana ketika ibu-ibu berzakat, ketika ibu-ibu bersedekah, apa yang Ibu rasakan? Coba rasakan. Pasti ada dampaknya terhadap kebahagiaan. Ya, walladzina hum lizakati fa'ilun. Walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap pasangan hidupnya. Ya. Ini juga penting ya, bahwa sekarang sangat menjamur kejahatan seksual. Ya, kalau ada orang yang berzina kemudian dia mengatakan bahagia, itu salah besar. Ya, tidak ada orang yang berzina itu merasakan bahagia. Kepuasan belum tentu kebahagiaan. Ya, yang ada adalah rasa bersalah. Ya, apalagi orang-orang yang sudah punya istri. Di ayat ini adalah orang-orang yang punya istri. Nah, kalau dia sampai melakukan perbuatan itu, dia pasti akan punya rasa bersalah. Dia nggak akan bahagia. Maka hukuman orang yang sudah punya istri berzina dengan yang sendiri berzina berbeda. Ya, kalau udah punya istri atau udah punya suami, maka dirajam. Ya, dimasukkan ke dalam tanah, disisakan kepalanya, dilempar pakai batu sampai mati. Ya, biar tidak mengulangi perbuatan berzina itu, karena dia sudah punya pasangan hidup. Nah, kemudian walladzina hum li amanatihim wa ahdim raun. Nah, kalau kita mau punya rasa percaya diri untuk bisa bahagia dan yakin kita bahagia, itu Allah mengatakan orang-orang yang menjaga amanah yang dipikulnya. Ya, orang-orang yang menepati janji. Ya. Jadi ini juga membuat rasa percaya diri. Kenapa? Karena ternyata kalau orang-orang yang punya karakter yang kuat, ya misalnya jujur, disiplin, amanah, tanggung jawab, itu menurut penelitian itu lebih bahagia daripada orang-orang yang tidak jujur, tidak amanah, tidak punya rasa tanggung jawab dan seterusnya. Ya, dan itu hasil penelitian. Ya, dan hebatnya Al-Qur'an 1400 tahun yang lalu sudah mengatakan itu. Ya, makanya orang-orang yang nggak amanah, yang nggak jujur, suka nggak menepati janji, itu nggak punya rasa percaya diri. Kenapa? Karena dia kehilangan nilai dari dirinya. Hebatnya Al-Quran tuh. Ya, walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun, orang-orang yang memelihara sholatnya. Ya, ala sholawatihim yuhafizun. Baru kemudian Allah katakan ulaika humul warithun alladzina yarithun al-firdausa hum fiha khalidun. Mereka akan menjadi ahli surga dan mereka kekal di dalamnya. Nah, kita lihat lagi surat 41. Surat 41. Ayat 30-31. Tolong dibaca Ibu Aryani. Ibu Aryani. Ibu Aryani. Surat 41 ayat 30-31. Iya Pak, bentar. 41, 31 ya. Ayat 30-31. Surat 41 ya Ustaz? Iya.
30. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Ya. Innalladzina qalu rabbunallah. Nah, coba perhatikan ayat ini. Innalladzina qalu rabbunallah. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Ya, ini ayat juga membangkitkan rasa percaya diri kita. Innalladzina qalu rabbunallah. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka istiqomah di dalam komitmennya, di dalam komitmen ketauhidannya. Dalam ujian hidup tetap mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Ketika dalam kegagalan tetap mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Di saat pandemi tetap mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Di saat krisis ekonomi tetap yakin Tuhan kami adalah Allah. Ya, ketika menghadapi berbagai masalah dalam hidupnya tetap yakin Tuhan kami adalah Allah. Itu tertanam di dalam dirinya. Nah, kemudian bagaimana dia istiqomahnya? Istiqomahnya nggak berhenti ibadahnya. Itu istiqomahnya. Menurut pandangan ulama, istiqomahnya meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itu janji Allah, Pak. Malaikat turun memberi kabar gembira, jangan pernah takut, jangan pernah bersedih hati. Artinya ayat ini menggambarkan orang yang dalam komitmen ketauhidannya kepada Allah itu insya Allah dijauhkan oleh Allah dari rasa takut berlebihan, dari rasa sedih berlebihan, rasa cemas berlebihan. Coba aja ibu-ibu jalankan ayat ini. Ya, kalau betul-betul komitmen ketauhidannya kuat kepada Allah, itu gak ada rasa takut berlebihan, rasa cemas berlebihan. Gak ada. Ya, maka saya katakan kemarin dalam masalah tahun lalu ya, di saat awal pandemi, banyak orang punya masalah kejiwaan. Di luar sana, di luar negeri, di Amerika, di Eropa, di Jepang, di Korea, ya di India. Nah, kenapa di Indonesia saya buka Detik, saya buka koran, saya nggak menemukan ada peningkatan tapi nggak signifikan orang yang mengalami gangguan emosional. Kenapa? Karena keimanan. Orang yang beriman kepada Allah, dia punya komitmen ketauhidan kepada Allah. Allah berikan kekuatan kepada dirinya. Allah berikan kebahagiaan kepada dirinya. Allah tumbuhkan keyakinan, rasa percaya diri dalam dirinya. Allah tumbuhkan harapan pada dirinya. Dan yang luar biasa nanti di akhirat Allah janjikan surga kepadanya. Nah, apa berita baik berikutnya yang menumbuhkan rasa percaya diri dan keyakinan? Kami melindungi kamu di dunia dan di akhirat, kata Allah. Jadi bukan hanya di akhirat. Kami melindungi kamu di dunia dan di akhirat. Nahnu auliyaukum fil hayatid dunya fil akhirah. Kami melindungi kamu di dunia dan di akhirat. Ya, nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Nah, kamu akan memperoleh apa yang kamu harapkan dan inginkan. Dunia. Jadi, ibu-ibu sekali lagi bahwa ternyata untuk menumbuhkan rasa percaya diri itu hanyalah keimanan ternyata. Ya, kemudian iman itu melahirkan amal soleh. Ya, termasuk ibadah kita kepada Allah dan hubungan kita kepada manusia. Nanti termasuk zakat, termasuk infak, termasuk berbuat baik. Jadi di saat kita dalam kondisi kehilangan rasa percaya diri, kehilangan harapan, kita cuma perlu meningkatkan keimanan kita. Kenapa? Karena pondasi yang paling kuat itu adalah keimanan.
Ya, fondasi yang paling kuat itu adalah keimanan. Ya, coba Bu Ike buka lagi. Surat 65 Bu Ike. Ayat 2, ayat 3, ayat 4. Bu Ike ada? Bu Ike di bawah. Ini kan udah apa? Nggak bisa diabsen satu persatu. Apa sesuai urutan di yang ada di Zoom ya, saya loncat aja ke Bu Ike. Bu Ike ada? Nggak ada Bu Ike. Bu Inneke. Bu Inneke ada? Bu Inneke ada? Mbak Inneke. Ada Pak Ustadz. Ya, Bu Inneke. Ini Mbak apa Ibu sih Inneke ini? Silahkan Pak Ustadz. Pernah ketemu Pak Ustadz di Duren Sawit. Saya tinggal Duren Sawit Pak. Oh ya, Bu Inneke. Ya. Oh iya, benar. Pernah ketemu kita, iya Bu. Ya. Bu Surat Inneke berapa baca? tadi Pak? Maaf Pak. Bu Inneke, aduh kok saya jadi lupa. Surat 65. Sama tetangga Surat 65. saya Pak. Surat Siapa 65. Bu? Tetangga Bu Inneke Maaf. siapa? Tetangga saya manggil Bapak Mbak Sri Budi. Oh ya, baik. Iya Bu. Notaris ya. Iya. Bu Inneke silakan. Pandemi. Surat, Baik Pak. iya, surat 65 ya. Baik Pak. Surat 65 ayat 2, ayat 3, ayat 4. Ayat 2-nya langsung aja ke wa may yattaqillah, yang bertakwa. Barang siapa bertakwa kepada Allah. Barang siapa bertakwa kepada Allah. Ayat 2-nya. Baik Pak. Surat 65 ayat 2 ya Pak. Ya, tapi langsung ke barang siapa yang bertakwa kepada Allah aja. Yang paling bawah Mbak Ine. Di akhir. Barang siapa? Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Sudah Pak. Iya. Terus? Lanjut ketiga Pak. Iya. Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, ini coba. Saya nanya aja nih sama ibu-ibu. Ibu-ibu coba baca ini ayat 2, ayat 3, 4, 5, apa perasaan ibu? Ketika menghadapi kesulitan menemukan ayat ini, kemudian menjalankan apa yang dikatakan oleh Allah pada ayat ini, Allah janji sebetulnya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari setiap kesulitan hidup. Allah beri rezeki dari pintu yang nggak pernah dia sangka-sangka. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah sebagai pelindungnya. Kemudian barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan semua urusannya menjadi mudah. Ya, Allah jadikan semua urusannya menjadi mudah. Nah, bayangkan ketika kita mengalami situasi sulit dalam hidup kita, ya, ketika kita mengalami situasi sulit dalam hidup kita menemukan ayat ini, maka apa yang kita rasakan? Nah, tumbuh rasa percaya diri kita, tumbuh harapan kita, tumbuh keyakinan kita bahwa kita akan hidup lebih baik. Nah, tapi dengan catatan jadi orang bertakwa. Tapi dengan catatan jadi orang yang selalu berserah diri kepada Allah. Nah, jadi orang bertakwa itu adalah iman kita lebih baik, ibadah kita lebih baik, akhlak kita lebih baik. Nah, kalau iman kita lebih baik, ibadah kita lebih baik, akhlak kita lebih baik, itu menjadi orang bertakwa. Kalau menjadi orang bertakwa, maka Allah realisasikan janjinya yang ada di dalam Al-Quran. Nah, kan tumbuh rasa percaya diri kita, tumbuh harapan hidup kita. Ya. Nah, tapi harus punya nilai diri. Nilai dirinya itu ketakwaan. Ya, nilai dirinya itu adalah ketakwaan, keimanan, ibadah dan akhlak yang mulia. Itulah nilai diri kita.
Nah, kalau nilai diri kita ada, maka percaya diri kita juga ada. Tapi kalau nilai diri kita tidak ada, percaya diri kita juga tidak ada. Makanya orang yang nggak beriman itu nggak punya rasa percaya diri. Kenapa? Karena nggak punya nilai diri. Ya makanya pandemi itu akibatnya 50% total orang dewasa di Amerika mengalami gangguan emosional, gangguan jiwa. Karena ateis. Ya. Kalau kita punya nilai diri, maka kita punya rasa percaya diri. Kalau kita kehilangan nilai diri, maka kita kehilangan rasa percaya diri. Ya, itu saya kira ibu-ibu semua, Bu Jumpa Kemala, ada waktu kita 15 menit untuk mendiskusikan materi ini. Silakan kalau ada yang mau sharing tentang problematika hidupnya dan atau ada yang mau testimoni. Oh benar nih yang tadi nih materi ini gitu. Saya punya pengalaman ini, silakan. Ya. Baiklah Ustaz, terima kasih banyak jazakallah khair untuk kajiannya. Yang pertama-tama pasti kita bersyukur Ustaz ya, karena kita terlahir sebagai muslim, kita diberikan Al-Quran sebagai info, sebagai tuntunan, sudah diberi info oleh Allah bahwa pasti kita akan diberikan sedikit ujian. Dikata-katanya sedikit Ustaz ya. Sedikit. Dan juga Allah meyakinkan bahwa semua ujian itu izin Allah, dan kita juga di satu sisi disiapkan mental kita supaya kuat dalam menghadapi ujian ini. Dan alhamdulillah semakin hari iman kita semakin bertambah. Seperti Ustadz bilang, ini merupakan fondasi bagi kita untuk menghadapi semua ujian yang khususnya berbentuk kesulitan, sehingga insya Allah kita tidak sampai kehilangan krisis kepercayaan diri, Ustadz. Terima kasih, Ustadz. Ayat-ayat ini akan kita muhasabahkan terus sebagai motivasi buat kita. Baiklah, silakan siapa yang mau mulai pertanyaan pertama? Silakan. Ya, silakan Wutihani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hani. Tadi kan Pak Ustadz mengatakan bahwa iman adalah fondasi utama untuk membangun rasa percaya diri dan membangun harapan, mengatasi kecemasan, ketakutan, dan lain-lain. Nah, sebagai manusia biasa nih kan kita iman kadang naik turun ya, Pak Ustadz ya. Artinya pada saat kita mendapat ujian atau musibah, awalnya kan pasti kita cemas dulu, sedih dulu gitu ya. Nah, memang ada proses tuh untuk ke arah sana, bahwa kita ingat lagi, oh ini kehendak Allah, oh ini pasti ada hikmahnya, dan lain sebagainya ya. Nah mungkin saya minta aja kiat-kiat untuk mengingatkan kita bahwa bagaimana supaya kita bisa cepat sekali naiknya gitu iman kita. Dan pada saat kita kena musibah itu, kita pasti down dulu gitu ya, down dulu, terus baru kita sadar, oh iya nih ada semua di Al-Quran ini ya. Nah itu yang saya minta dari Pak Ustadz. Satu hal lagi Pak Ustadz. Sebentar Bu Ani, satu-satu nih, enak ya. Ya. Jadi gini Bu Ani, saya mau tanya sama Bu Hani, ketika anak Bu Hani menghadapi masalah, ya, ketika anak Bu Hani menghadapi masalah, kemudian pertanyaan saya, anak Bu Hani belum lapor sama Bu Hani, belum lapor. Tapi Bu Hani lihat, kayaknya dia punya masalah deh nih. Kayaknya kok dia kenapa ya? Kok dia sedih? Kok dia seperti cemas gitu? Pertanyaan saya, apa yang Bu Hani lakukan? Nunggu dia bercerita? Pertanyaan saya nih, nunggu dia bercerita? Atau Bu Hani ngambil sikap yakin karena udah terlihat dia ada masalah, Bu Hani langsung deketin dia. Nak, yang sabar ya nak, yang kuat ya nak. Apa yang bisa Mama bantu nak? Nah, pertanyaan saya dua itu aja. Pertanyaan saya yang pertama apa yang kedua? Yang kedua, Ustaz jelas yang kedua. Oke, baik. Jadi, kenapa tadi saya katakan membangun relasi? Tadi ingat ya, membangun koneksi dulu dengan Allah, membangun relasi dulu dengan Allah. Nah, jadi yakinlah Bu Hani bahwa kali pertama kita kesedihan itu, mengalami ketakutan kesedihan itu seperti Bu Hani ke anak tadi, begitulah Allah ke kita. Maksudnya apa? Ada di dalam hadis, kasih sayang Allah kepada hambanya melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anak. Jadi kalau saya sangat yakin itu. Nah makanya perlu diafirmasi di saat Allah lebih sayang kepada saya, melebihi ibu saya kepada saya. Allah pasti akan keluarkan saya dari kesulitan hidup ini, dari kesedihan ini, dari kecemasan, dari ketakutan ini. La haula wala quwata illa billahil azim. Jadi kita perlu mengafirmasi.
Nah, sama membangun keyakinan dalam diri kita. Jadi sebetulnya orang tua ke anak kadang-kadang tidak perlu menunggu. Karena gini, kita lihat dia sedih, dia takut, dia cemas, nggak harus nunggu dia nyampaikan sesuatu kepada kita baru kita kasih solusi. Biasanya sebagai orang tua datang ke anak kamarnya, apa yang bisa ayah bantu, nak? Kok ayah lihat kamu susah? Ayo nak, apa yang ngomong, nak, apa yang bisa ayah bantu? Ayo kita kerjakan sama-sama. Apa yang bisa dibantu sehingga kamu tidak mengalami kesedihan, nak. Apalagi Allah. Ini yang saya sebut keyakinan itu. Harus yakin kita bahwa kasih sayang Allah kepada hambanya melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Kalau sudah relatif lebih tenang, ambil air wudhu. Apa itu? Buka ayat-ayat yang berkenaan dengan cobaan ujian hidup. Buka ayat-ayat yang berkenaan membangun rasa percaya diri. Untuk merefresh kembali ingatan kita, keyakinan kita. Nah, yang ketiga, sebetulnya yang utama sebenarnya. Yang utama itu apa? Yaitu sholat. Kenapa? Karena Allah mengatakan minta tolong kepadaku dengan sabar dan sholat. Gitu, Wan. Oke? Oke, pertanyaan kedua. Yang kedua begini, Pak Ustadz, tadi kan semua musibah itu pasti izin Allah, ya kan? Termasuk pandemi yang sekarang kita alami. Nah dalam perjalanan waktu kan kita katanya nih sekarang menurut penilaian orang gitu ya, negara lain, bahwa kita tuh termasuk yang hebat lah, negara kita hebat bisa recovery cepat dan sebagainya. Tapi saya kok kadang-kadang membacanya seperti kita melupakan apa namanya, itu kan semua tangan Allah gitu ya. Mau kita maksimal usaha, kalau Allah tidak meridhoi ya, hasilnya kan ya semua ya, cuman itu bagaimana cara kita supaya di hati kita jangan merasa sombong gitu loh. Wah, kita hebat nih ya, kita hebat gitu kan. Orang kadang-kadang suka lupa ya bahwa sebenarnya yang hebat tuh bukan kita gitu. Gimana caranya, Pak? Sebenarnya kan semua Allah yang kehendak mau kita usaha. Saya setuju. Nah, itu yang sering saya katakan. Ketika kita merasa bahwa itu karena kemampuan kita, maka pertanyaannya begini. Ketika nanti musibah datang lagi, coba ya, sekali lagi diingat ya ibu-ibu. Ketika kita merasa bahwa ini semua karena kemampuan kita, karena kehebatan kita, ingat ya kalimatnya. Kemudian ketika nanti musibah datang lebih berat lagi, kita bisa nggak bersandar dengan kemampuan kita? Bisa putus asa kita. Ternyata sudah berbuat sesuatu, nggak ada jalan keluar. Nah, disitulah kita harus menyadari bahwa, ini yang menjadi pondasi lagi, menyadari bahwa segala sesuatu itu terjadi kehendak Allah. Ketika sesuatu penderitaan itu berakhir dari kita, itu bukan semata-mata karena usaha kita, karena Allah. Begitu nanti datang cobaan lagi, kita akan punya tempat bersandar. Ya, kita yakin bahwa semua itu atas kehendak Allah. Nah, tanggung jawab kita apa? Usaha dan doa. Hasil milik Allah. Nah, yang repot ketika kita yakin dengan kemampuan kita, karena kehebatan kita, karena ilmu kita, begitu datang cobaan yang lebih berat, putus asa. Karena apa? Kemampuan dan kehebatan kita nggak mampu menyelesaikan masalah. Terus kemudian pertanyaannya, apakah kita punya perasaan gitu jadi sirik halus bukan ya, Pak Ustadz ya? Rasa kita hebat bukan karena Allah. Itu kesombongan. Itu yang terjadi pada Qorun. Itu yang terjadi pada Qorun. Di surat 28 ayat 78, 79. Bagaimana Qorun sombong karena merasa bahwa dia kaya karena ilmunya, karena kehebatannya, dipendam oleh Allah bersama harta-hartanya. Jadilah harta karun itu kan. Nah, itu seorang bernama Qorun di zaman Nabi Musa. Di zaman Nabi Musa sombong karena hartanya, karena kehebatannya. Bahwa semua itu terjadi karena kehendak Allah. Jadi ibu-ibu kaya pun bukan karena ibu-ibu pintar, bukan karena ibu-ibu hebat, karena Allah. Karena suatu saat Allah bisa balikkan semua kehidupan ini. Ya, karena Allah semuanya. Ya, gitu Bu Hani. Makasih Pak Ustadz. Ya. Ada lagi? Ada Pak Ustadz, saya mau tanya, boleh? Baik. Ya, tapi mohon maaf nanti kalau terputus-putus karena kalian signal di rumah agak jelek. Ya. Jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama tadi sehubungan dengan yang masalah keriduan tadi ya Ustaz ya. Itu kan kita memang dalam menerima suatu musibah atau apa yang ujian dari Allah itu kan kita harus ridho gitu kan. Nah kadang-kadang memang itu mudah diucapkan dengan ridho gitu. Tapi pada waktu saat menjalankan gitu ya kita cara gimana ya
kan bukan maksud ikhlas gitu ya. Ridho itu seperti apa gitu. Karena di saat kita pas sholat gitu kita minta ya Allah aku ridho gitu. Tapi perasaan kecil kita kayaknya kita mau masih mengharapkan yang lain. Artinya yang lain itu dalam arti kemauan kita gitu. Misalnya kita harus begini begitu. Tapi kan kalau namanya ridho kita harusnya kita pasrahkan kepada Allah. Nah itu saya sudah mencoba gitu ya. Kadang-kadang saya bilang ya Allah saya ridho. Tapi dalam hati saya bagaimana kalau bisa begini gitu. Jadi akhirnya ke kita lagi gitu. Maksudnya ke keinginan kita lagi. Nah itu bagaimana cara mengatasi? Pertama satu ya dulu ya. Sungguh indah semua urusan orang beriman kata Rasulullah. Ketika mereka mendapatkan nikmat, mereka bersyukur kepada Allah. Ketika mereka mendapatkan cobaan, ujian, mereka ridho. Ya, mereka bersabar. Kalau mereka ridho dengan apa yang ditetapkan oleh Allah, maka Allah ridho kepada mereka. Contoh nih dari segi nikmat. Kemudian kakak saya misalnya. Kemudian dapat mobil dari hasil usaha Budian dapat mobil Fortuner. Nah, saya dengan kemampuan saya hanya dapat mobil Avanza. Kan sama-sama dapat nikmat nih. Satu dapat nikmat Fortuner, satu dapat nikmat Avanza. Misalnya. Nah, tapi saya nggak ridho. Kenapa sih? Kemudian dapatnya Fortuner, kok saya cuma Avanza gitu ya. Kok saya iri gitu. Padahal saya dapat nikmat. Nih. Tapi saya nggak ridho dengan nikmat itu. Nah harusnya apa? Syukuri kata Rasulullah. Ya nikmat itu disyukur. Nah begitu juga dengan cobaan. Kadang-kadang saya melihat kok Budian cobaannya lebih ringan dari saya. Kok nggak seberat saya sih? Harusnya Budian lebih berat dari saya cobaannya. Nah nggak boleh. Harusnya saya sabar. Nah kalau kita kalau kita bersyukur dengan apa yang saya bersyukur dengan apa yang diberikan Allah kepada saya tadi dalam bentuk Avanza, dan saya menerima cobaan yang berat dibandingkan Bu Dian, itu namanya sabar dan syukur itu melahirkan keridhoan. Melahirkan ridho. Nah kalau saya ridho, maka Allah akan ridho kepada saya. Nah, tapi kalau saya tidak ridho, Allah tidak ridho dengan saya. Jadi ridho itu juga menerima nikmat. Bukan hanya menerima cobaan. Jadi bukan kepasrahan ya? Bukan. Nah, gitu ya. Jadi keridhoan Allah itu ketika kita sudah bisa keridhoan Allah itu ketika kita sudah bisa bersabar dengan cobaan hidup kita dan bersyukur dengan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Gitu Budian. Nah, sama satu keyakinan untuk membangun ridho itu satu keyakinan bahwa apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Maka pasrahlah dengan apa yang kita yakini bahwa ini yang terbaik dari Allah gitu. Untuk melatih keridhoan itu. Ya. Oke, yang kedua? Yang kedua gini, kita kan memang harus menumbuhkan rasa percaya diri. Artinya kita pasrahkan semua itu pada Allah. Nah, ada ini berhubungan dengan sholat misalnya, seperti sholat istiqoroh gitu. Nah, saya pernah mengalami begini, saat ada dua pilihan waktu itu saya harus memilih yang mana, tapi pas ada last minute-nya kayaknya biasa-biasa aja gitu. Allah tuh nggak memberi petunjuk, jadi kan kita bingung nih, ini apa saya diterima sholatnya atau apa gini, kok nggak ada jawaban nih. Jadi pertanyaannya tuh begitu. Jadi pas ini kan katanya Allah pasti akan menunjukkan pas begitu kita sholat istiqoroh, terus Allah pasti akan menunjukkan, tapi di last minute, di detik-detik besoknya udah itu nggak ada, jadi saya bingung ini mesti milih yang mana. Nah itu bagaimana cara mengatasinya gitu. Kadang-kadang kan kita pasrah pada Allah tapi gimana gitu. Kemudian jawaban itu seperti apa yang Bu Dian inginkan. Jawaban itu pertama bisa datang melalui mimpi. Kedua, bisa datang melalui pendapat orang lain ke kita. Misalnya ada 10 orang yang ngobrol dengan kita, 9 orang ngasih kita jawaban yang sama. Atau jawaban itu sudah ada dalam hati kita yang lebih kuat. Gitu loh. Yang sebetulnya lebih kuat, tapi kemudian masih ragu dengan yang sudah ada pada diri kita itu. Gitu.
Nah, dalam situasi yang last minute seperti itu, bismillahirrahmanirrahim, kalau sudah begitu, aku berserah diri kepada Allah, mudah-mudahan ini yang terbaik. Begitu. Nah, kalau kita yakin itu yang terbaik, kita nggak boleh kecewa. Ya, saya kemarin nganterin anak saya ke Jogja 2 kali, ke Bandung berapa kali saya lupa anak saya. Kenapa? Anak saya mau masuk komunikasi, Fakultas Komunikasi di Pajajaran, di Jogja, di Malang, kemudian saya antar lagi kemana itu ya, ke Semarang naik mobil, ke Jogja 2 kali naik mobil, ke Bandung 2 atau 3 kali, ke Malang sekali. Nah, dia cuma pengennya komunikasi. Nah, yang lucu itu begitu pengumuman nggak lulus, Jogja nggak lulus, Bandung nggak lulus, apalagi ya, Semarang nggak lulus, bingung gitu kan. Dia kecewa, tapi karena saya suruh sholat terus sampai kita dapat jawaban. Nah, nggak lulus itu bukan berarti nggak pinter, saya bilang. Kita lihat Allah punya rencana apa. Nah, jadi dia komunikasi. Tamat SMA maunya komunikasi. Nah, jadi ketika di tol, adik sepupunya bilang, Kak, coba ini ITB sebelum pengumuman tadi ya. Jadi sebelum pengumuman juga ikut ITB gitu. Nggak kepikiran lah ITB gitu ya. Ekspektasinya terlalu tinggi kalau ITB gitu kan. Coba aja Kak. Terus saya bilang, Allah punya rencana kali nak buat kamu gitu. Nah, pas sampai Jakarta ikut ujian ITB, terus berjalannya waktu, dengar ini nggak lulus, cuma lulus 2. Unibrau lulus komunikasi sama Malaysia, Universitas Tellers University Malaysia itu lulus 2 itu, Unibrau sama Tellers. Nah, sedang diskusi sama saya jam 3 sore, ayah mau ngambil mana nih ya? Saya bilang kamu ambilnya Tellers saja deh Malaysia, saya bilang. Ya tapi kan situasi pandemi tetap kuliahnya nanti di Indonesia bla 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 lah, pokoknya panjang lebar. Jam 5 pengumuman ITB lulus. Bayangkan, saya mau cerita gini Bu Dian. Jadi pertanyaan saya gini, kita bingung gini, kok kamu nggak pernah terlintas ITB, kok ITB lulus gitu? Kok ITB lulus? Ternyata Allah mengembalikan memori kita sama-sama. Dulu waktu dia SD kelas 1, anak perempuan saya ini, karena pernah kita bawa ke ITB, di depan Masjid Salman itu tulisan ITB, kita berdoa, mudah-mudahan nanti kuliah di ITB ya nak, Al-Fatihah. Al-Fatihah 3 kali. Foto-fotonya masih ada. Ya Allah, ternyata doa yang dulu yang dikabulkan oleh Allah. Nah, saya bilang, kalau kamu, baiknya menurut kamu komunikasi. Tapi ternyata terselip di antara doa yang kita lupakan dulu. Ternyata Allah maunya kamu di ITB. Nah, artinya apa di situ? Baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Ketika Allah tuliskan di ITB, yakin saja itu yang terbaik menurut Allah. Gitu. Nah, sama. Jadi Budian nggak boleh ragu. Kadang-kadang sudah ada di hati Budian, tapi masih ragu juga. Nah, diganti lagi sama yang satu keputusan yang menurut Allah ini lebih baik. Masih ragu juga. Nah, kalau begitu istikharah. Begitu istikharah, Allah berikan yang terbaik. Kuncinya satu, jangan prasangka buruk kepada Allah. Ya. Baik, Bu Kemala. Ya. Boleh tanya enggak? Sudah cukup ya waktunya. Siapa nih? Udah habis Satu ya? lagi, Satu lagi boleh. Boleh satu lagi, Ustaz. Boleh. Cuma ini saya mau sharing aja. Tadi pagi kan di Melbourne ada gempa. Ibu di Melbourne nih? Iya, 5,8 skala Richter ya. Kebetulan karena saya di lantai 8 apartemen, jadi tadi agak shaky sekali gitu. Cuman mau sharing aja, memang benar kata Pak Ustadz, manusia itu pasti ada rasa takut. Iya. Jadi waktu kejadian itu saya pikir, wah ini gempa yang
karena kalau kita harus turun kan harus pakai jilbab segala macam. Terus saya jadi mikir gimana kejadiannya kalau misalnya yang lebih dahsyat dari ini ya gitu. Cuma itu aja sih tadi. Jadi tetap aja di dalam hati tetap beristighfar, tetap ucap-ucap yang kayak gitu. Cuma pikir-pikir gitu tadi kelihatan orang di bawah, orang semua pada keluar masih yang pakai shower cap lah segala macam gitu. Jadi enggak sehat-sehat ya Bu di sana ya. Selalu dijaga amin. Allah ya. Sehat-sehat. Aman ya Anita. Makasih. Berapa gempanya tadi Anita? Kenapa? Jam berapa gempanya tadi? Jam 9.15. Oh. Ya tadi ada susulan jam 9.30 tapi saya nggak kerasa mungkin karena masih di bawah. Insya Allah jadi tidak ada susulan lagi ya. Kita sehat-sehat semuanya ya. Selamatkan sehat semua. Amin. Amin. Alamin. Makasih doa-doanya. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan Bu Kemala. Ya baik Ustaz. Mungkin doa, kita tutup dengan doa ya. Ada titipan doa juga Ustaz yang sedang sakit, ada di chat. Ya, semua nama-nama tadi yang sedang sakit segera disembuhkan oleh Allah. Amin. Kita semua anak-anak kita disehatkan, disembuhkan, dikuatkan, dilapangkan rezeki, dimudahkan urusan, panjang umur. Amin, jangan ya ada anak cucu kita yang murtad, jangan ada anak cucu kita sampai kiamat yang kafir, yang musyrik, yang munafik, yang fasik. Semuanya hidup dalam iman, dalam Islam. Amin ya Allah. Amin. Dikumpulkan oleh Allah di surga semua. Amin ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu kulli sahabati Rasulullah alhamdulillah alamin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah hasbunallahu wa ni'mal wakeel ni'mal maula wa ni'mal nasir la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Ibu-ibu sekian, sehat-sehat semua. Dimudahkan oleh Allah semua urusan. Amin. Dipanjangkan umur kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sampai kajian berikutnya Ustaz ya. Terima kasih semua sahabat-sahabat semuanya. Insyaallah sampai Rabu depan ya. Anita stay safe ya. Anita stay safe. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Semoga semuanya selamat. Sehat semuanya. Waalaikumsalam. Amin.